Desa wisata Cibiru Wetan itu mungkin lagi naik daun banget nih. Pemberdayaan ya, konsepnya pemberdayaan. Betul. Ini kan berarti sekarang sedang berjalan. Desa wisata pun harus seperti apa? Nah itu gimana tuh Kang? Perubahan tentang bagaimana tata regulasi di Cibiru Wetan melalui kepemimpinan beliau. Tetapi desa wisata satu paket, yaitu dengan pemerintah desa. 2019 Cibiru Wetan mulai dilirik nasional. Cibiru Wetan ini harus menjadi daya tarik. Bagaimana orang luar bisa datang ke Cibiru Wetan? Kenapa? Nggak butuh anggaran. Kenapa nggak butuh modal? Kan kita menghidupkan kehidupan masyarakat yang sudah ada. Desa bisa punya website sebagus ini kayak kadang lebih bagus dari pemerintahan. Kayak wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke, Akang Teteh, kali ini di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan ada salah satu desa di Provinsi Jawa Barat. Desa yang lagi naik daun banget nih Kang ya. Yaitu Desa Wisata Cibiru Wetan. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Ferdi Setiap Primahadian, Esos. Ini Ketua Desa Wisata Cibiru Wetan ya Kang ya? Iya. Ini kalau boleh dipanggilnya apa nih? Mang Empey, Kang Empey aja. Kang Empey. Ya, Oke, Kang Empey. Kang Empey, boleh. Untuk sebelum kita masuk nih ke bincang-bincang yang lebih dalam, boleh perkenalan diri dulu sedikit ke Kang Teteh ya? Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ferdi Setiap Primahadian, biasa dipanggil Kang Empey atau Mang Empey, karena itu adalah sapaan nama untuk saya, panggilan dari keluarga, dan alhamdulillah membawa saya lebih banyak saudara. Gitu. Oke. Ya. Ini sebagai Ketua Desa Wisata Cibiru Wetan. Betul. Kang, kalau boleh cerita, Desa Wisata Cibiru Wetan itu mungkin lagi naik daun banget nih. Nah, ini berdirinya kapan sih atau gimana sih? Ada historinya seperti apa, Kang? Baik. Terima kasih, Kang. Desa Wisata Cibiru Wetan, kalau boleh mungkin sedikit menyisipi ada edukasi ya. Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan, di mana tentunya kami sebagai warga masyarakat desa, anak-anak desa, tentunya kami berubah pada era sekarang itu adalah eranya kepemimpinan Pak Hadian, di mana tentunya ada ruang untuk kami para pelaku atau mungkin warga yang lebih concern kepada bagaimana ya profesi kita, khususnya seperti saya pribadi dan kawan-kawan, lebih kepada dunia entertain dan juga jasa pertunjukan. Nah, singkat cerita mungkin seiring sejalan bahwa perubahan tentang bagaimana tata regulasi di Cibiru Wetan melalui kepemimpinan beliau, kita menyebutnya guru desa ya. Guru desa. Ya, betul. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa seorang kepala desa berdiri tentu atas jabatannya, tetapi juga di sisi lain beliau memang secara mutlak kami menyebut bahwa beliau adalah guru kami. Nah, konteks ini tentu cukup benang merahnya tipis ya. Kalau mungkin orang yang berseberangan, wah ini mah barisan pendukung gitu ya. Loyalis gitu. Betul. Sebetulnya tidak begitu, dan alhamdulillah ya mungkin DKD beberapa awal-awal sih kelihatan seperti mungkin bisa saja memandang, tapi sekarang sudah berubah drastis. Kenapa? Karena memang ada salah satu metode namanya sekolah desa dan dijalankan di Cibiru Wetan. Nah, desa wisata sebetulnya kalau pribadi saya dan beberapa teman seperti Kang Inyong gitu ya di Cibiru Wetan, karena kami juga sering berkegiatan di luar pada saat masa lalu, kita sudah mengenal tentang desa wisata, di mana Kabupaten Bandung itu menetapkan 10 desa wisata di tahun 2011. Ada 10 desa wisata. 10 desa wisata. 2011. 2011. Tapi ya? Cibiru Wetan belum masuk. Saat itu belum. Nah, kemudian di tahun 2022 Kabupaten Bandung melalui program Bupati itu ada penetapan 100 desa wisata. Diperluas lagi menjadi 100 desa wisata, dan termasuk alhamdulillah Cibiru Wetan di dalamnya gitu. Tentu melalui tahapan verifikasi. Jadi secara legalitas tentu ada kita posisinya top down gitu, dari atas ke bawah. Nah, 2022 kebetulan pada saat itu undangan dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya. Kalau sekarang kan sudah dipisah. Betul. Ya, Disparbud Kabupaten Bandung mengundang pionir dari desa dan juga BUMDes pada saat itu mengawalinya begitu. Kebetulan sekali mungkin saya berkesempatan didaulat oleh pemerintah desa untuk ambil bagian dalam pertemuan pertama waktu itu. Paparan pelatihan kita sebutnya, dan
praktis saya pribadi, wah ini yang ditunggu Kang gitu. Oh. Jadi 2011 dulu kita dengar kapan ya desa kita seperti ini gitu loh ya. Dibangun, tetapi juga ada tanda tanya yang luar biasa. Nggak mungkin deh. Kenapa? Karena yang saya pahami pada saat itu, konsentrasi desa wisata itu lebih kepada main objek alam. Otomatis saya mikir gini, nggak mungkin ya kalau desa kita yang tidak punya sungai, kemudian tidak punya alam yang indah gitu ya. Sumber tidak daya punya utama penariknya. Betul. Ya. Sehingga nggak jadi desa wisata dong. Nah, mindset saya serendah itu pada saat itu. Tapi ketika pertemuan pertama bersama dengan tadi pesertanya adalah BUMDes, ternyata pemerintah regulasi dari Kemenparekraf bagaimana tentang ekonomi kreatifnya dihadirkan, bagaimana tentang konsep bahwa desa wisata itu tidak melulu tentang bicara alam, tapi juga ada buatan gitu kan dan budaya. Nah, baru di situ ternyata benar. Ini undang-undang sebetulnya adil. Yang mungkin yang tidak adil itu bisa saja pemahaman kita yang merasa tidak adil. Nah, dari situlah mulai kita ikut terus dan alhamdulillah kurang lebih 8 kali pelatihan. 8 kali? 8 kali pelatihan. Jadi pelatihan kedua dan seterusnya itu semua diadakan oleh Disparbud. Oleh Disparbud. Tetapi tidak berdekatan ya. Kalau tidak salah durasi sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Dan selalu ada pelatihan-pelatihan betul. Dan di dalamnya itu 100 desa wisata itu tidak ujug-ujug 100, 50 dulu. Jadi kami ada di golongan 50 dan dibagi 2 batch gitu ya. Betul. Dan 50 itu di dalamnya ada yang 10 desa yang lalu itu. Sehingga tentu bagi saya dan teman-teman ini menjadi momen baik banget gitu. Cerita teman-teman yang sudah 10 tahun lalu gimana? Yang sudah jalan duluan. Betul, yang sudah dijadikan. Betul. Yang sudah dijadikan bukan jalan. Karena mereka belum jalan justru. Belum jalan. itu belum jalan. Belum jalan. Karena tadi yang mungkin ada jalan hanya 1-2 desa saja. Tapi yang jalan pun sebetulnya mereka kebingungan apa ya? Harus gimana ya? Nah, singkatnya akhirnya menemukan bahwa ternyata desa wisata itu sebetulnya bukan sebuah kegiatan kelompok kecil yang ada di desa lalu berjalan, enggak. Tetapi desa wisata satu paket, yaitu dengan pemerintah desa. Jadi kalau bahasa kami di Cibiruetan bodor. Kami pengelola desa wisata tidak bersamaan dengan pemerintah desa itu bodor. Nggak bisa ya? Nggak bisa gitu. Nah, maka dari itulah mungkin kami manfaatkan dan kami jalankan seiring dengan perjalanan Tuhan juga sebetulnya. 2019 Cibiruetan mulai dilirik nasional. Itu mulainya dari 2019. Sebetulnya sebelum-sebelum sudah, tapi mungkin sekarangnya belum ke nasional karena perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah desa, program kepala desa, visi misinya diaktualisasikan. Bagaimana lebih pada fokus kepada pemberdayaan. 2019 dengan penghargaan keterbukaan informasi publik dari provinsi. Mulai itu ya. Mulai kemudian betul, kemudian juga tata kelembagaan yang alhamdulillah era Covid itu bagi Cibiruetan, bagi kami itu adalah cukup berfaedah dan hikmahnya banget. Nah, di momen itu kan berat pasti. Itu apalagi untuk wisata. Itu tadi. Nah, sering tadi waktu pada saat 2019 kita mendapat raihan keterbukaan informasi publik, kemudian pemerintah desa membangun dengan lembaga termasuk BPD dan juga lembaga masyarakat desa, bagaimana mewujudkan bahwa Cibiruetan ini harus menjadi daya tarik. Tapi daya tarik apa gitu kan pertanyaannya? Dengan sumber daya yang terbatas. Betul. Ngomongin wisata sudah ada obrolan, tapi belum ada. Tadi kan 2022 ya, ada SK-nya. Kemudian ditata, akhirnya Pak Kades mengajak gerbong para perangkat desa dan lembaga dan masyarakat itu adalah Cibiruetan berarti kita harus menginovasi. Sehingga bagaimana orang luar bisa datang ke Cibiruetan. Salah satunya tadi, ketika dulu cerita bahwa lomba desa cenderung selalu berbicara tentang ngabisin anggaran, 360 derajat itu dibalik sama beliau. Dan kebetulan Kang, saya pribadi masih mendapatkan amanah sebagai anggota BPD di Cibiruetan, sehingga mungkin pribadi saya juga persis mengetahui bagaimana proses perjalanan dan terlibat. Perubahannya itu kerasa ya kan? Betul. Raihlah proses lomba Kang dari 2019, 2020 itu mulai start 2021 betul-betul dipersiapkan buat lomba teh. Jadi bukan untuk jual beli hadiah, bukan sekedar aja. Enggak banget. Dan disitulah secara tidak langsung ternyata tadi kenapa kami menyebut guru sekolah desa, lambat laun dan alam bawah sadar kita sadar, perangkat desa sadar, kami lembaga sadar, beberapa penggerak di masyarakat sadar bahwa iya desa itu nggak bisa dibangun oleh kepala desa, tapi desa itu dibangun oleh kita warga desa. Hanya betul kuncinya adalah kepala desanya mau apa dulu konsepnya. Dan konsep pemberdayaan alhamdulillah sehingga sampailah kita ke titik nasional. Ya juara lomba FDS kali itu bagi kami sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ditempuh dengan sangat ideal dan non budgeting. Tanpa ada mengganggu APBD. Non budgeting. Non budgeting. Fungsi kami, saya pribadi mungkin kita belum ngobrolin tentang kepengurusan desa wisata ya.
Kan BPD mengawasi kinerja kepala desa, bagaimana menjalankan role di desa yang ideal. Dan dewan itu, lah ya, dewan. Betul. Ya. Dan itu real kami jalankan sehingga praktis bahwa saya dan kawan-kawan benar ya, BPD ini vital banget. Kalau ngomongin tentang pengawasan itu tidak berbicara tentang ketua BPD, tapi BPD ini gerbong yang memang menjadi wakil desa. Makanya mungkin sebelum ngomongin desa wisata, 2-3 tahun itu Cibiruetan menata, menjalankan bagaimana rule berdesa yang ideal. Tata kelola Pemdesnya itu dibuat dengan baik. Betul sekali. Nah, itulah pintu masuk sehingga 2022 sudah mulai BUMDes direvitalisasi juga. Jadi dulu konsepnya melalui metode sakral desa tadi ya, diskusi bersama, buka baju istilah kita, menemukan sebuah pemikiran bahwa ini harus gini ini gitu. Salah satu ketika revitalisasi BUMDes jadi konsep milenial, bukan orangnya nih, tapi konsepnya. Kemudian juga kita raih lomba tingkat nasional FDScale, dan bersama dengan itu juga kita mendapatkan anugerah KPK. Dan 2020 tadi di akhir, desa wisata kita ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, baru di 2022 akhir. Betul. Startnya kami memulai. Kami sadar bahwa kami sebagai pemula ya, pembuka jalan, pionir. Tentu kami belum disertakan dengan ornamen peraturan yang sekarang sedang berproses. Sekarang masih berproses. Dan alhamdulillah 2023 bulan Februari kami membentuk struktur kepengurusan dan mendudukkan secara ideal tadi, sekalipun pribadi saya adalah BPD, maka jabatan itu melekat. Tidak boleh desa wisata, abong-abong saya ketua desa wisata menggunakan APBD. Maka kita sepakat Pak Kades dengan BUMDes bahwa kita tidak boleh menggunakan APBD dan kita tidak menggunakan APBD. Jadi desa wisata ini terpisah. Untuk ini tidak menggunakan APBD. Dalam konteks ininya. Ya, berbeda dengan kan kesannya kalau bikin organisasi di desa berarti ada kucuran desa. Kita enggak. Kita membuatnya tidak begitu. Bahkan terbangunlah sebuah sikap. Pak Kades, BUMDes, jangan beri kami anggaran, tapi beri kami kewenangan. Kewenangan apa? Setiap tamu kunjungan biar kami yang proses. Dan itu konsensus bersama. Alhamdulillah. 2023 bulan Februari kita closing di Desember, BUMDes mencatat 1,8 miliar omset masuk ke desa. Omset masuk untuk desa. Betul. Dari desa wisata saja. Dari desa wisata. Karena konsep desa wisata mungkin nanti kita akan lanjutkan. Bukan berbicara tentang jualan karcis, jualan tiket bukan, tapi kita jualan paket. Konsepnya kan sekarang masuk kampung, bayar tiket. Dan tentunya kita menentukan dulu pasarnya apa. Target marketnya jelas. Kurang lebih begitu. Luar biasa banget. jadi memang berawal dari tata kelola pemerintahan desa yang baik ya. Betul. Dari sana baru bisa berkembang kemana aja ya kayaknya. Keren banget ini. Ini berharap semua desa di Indonesia gini ya. Amin. Pasti bisa. Sebagai pionir lah bisa desa Cibiruetan. Nah Kang, kalau misalnya berarti dibentuk dari tadi pemberdayaan ya, konsepnya pemberdayaan. Ini kan berarti sekarang sedang berjalan. Nah kalau memang tujuan utamanya sendiri itu kemana sih Kang? Ini arahnya? Oke. Sebetulnya tadi secara umur ya, desa wisata kalau ngomongin secara status desa wisatanya. Desa wisata kami baru berumur menjalan ke 3 tahun kan. Desa wisatanya ya, dari 2022. Betul. 2022 ditetapkan, 2023 awal kami membentuk struktur dan menjalankan rule-nya. Nah, kemudian 2024 kemarin juga mungkin 2024 kita ada penurunan omset karena ada kegiatan pilkada ya. Oh iya betul. 1,3 miliar kita omset kemarin, dan kita 2025 sehingga saya dan teman-teman ini 5 tahun ke depan dari 2023 itu sudah menyiapkan roadmap-nya. Sudah ada roadmap sampai 5 tahun ke depan. Kan dari hasil pelatihan tadi mengaktualisasikan. Kan semuanya sama sebetulnya. Iya. Kita pelatihan itu 50 desa sama, narasumbernya sama gitu kan. Iya, betul, waktunya sama gitu. Yang membedakan mungkin niat. Benar. Secara ilmunya yang didapatkan sama. Betul sekali. Dan saya dan teman-teman ini yang 11 orang, karena kita sepakat membentuk bahwa jumlahnya kita bikin ganjil. Dan jumlah apanya nih? Jumlah pengurus. Oh, pengurusnya kita bikin ganjil. Jadi kalau nggak 7 ya 11, kalau 11 5. Kalau ada yang keluar ibaratnya kita rekrut lagi gitu. Kurang lebih begitu. Nah ini kita bentuk ini di ADART juga. Dan kenapa saya mengambil 11? Karena teman-teman mendaulat saya sebagai ketua dan tentunya sebagai leader bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sebuah organisasi kan. Betul. Saya tidak terlalu repot bagaimana mengkonsep. Saya pindahkan saja sebuah konsep BPD di desa wisata. Apa kolektif kolegial? Jadi kami mendudukkan sama di sini kan. Walaupun saya sebagai ketua, tidak istilahnya saya jadi bosnya, bukan. Hasilnya itu sama. Jadi saya ketua, bendahara, sekretaris, kemudian para divisi, kita gawe bareng, kerja bareng, capek bareng.
Bareng-bareng. Sehingga satu konsep kita nyebut gini. Teman-teman kita mau cari kerja, mau cari uang. Cari kerja ya silahkan. Cari kerja itu gampang. Sapu pinggir jalan kerja. Dapat uang ya bisa dapat, tapi belum tentu bisa menghidupi. Sustain gitu ya, panjang. Iya, tetapi kalau kita konsepnya cari uang, hayu. Nah, teman-teman kan mungkin ada 1-2 orang yang sudah lama hidup dengan saya pribadi dengan konsep di entertain, di jasa. Ya kita main bikin karya yuk gitu. Dan karya itu tidak bisa, karya itu di standarisasi nilai nggak ada. Karya itu tentu adalah sebuah produk yang nilainya antah berantah. Bisa besar, bisa kecil. Bagaimana kita menyajikan karya itu. Tapi kata kuncinya tidak ada karya bisa jadi dibeli orang tanpa dikerjain. Betul. Sehingga kata kerja itu tersisihkan. Kalau kita konsepnya kerja, pasti diawali dengan biaya operasionalnya mana. Iya. Udah jadi kerja, pasti ngitungnya waktu. Oh, jam kerja udah selesai pulang. Kan gitu. Betul. Tapi kalau dengan berkarya, alhamdulillah, walaupun di kami mungkin dari 11 orang ini ada 9 orang yang sudah berkeluarga, kita sepakat menyebut bahasa kami hiperbolnya adalah waktu kita berapa? 25 jam. Waduh, lebih nih ya 25 jam. Betul. Jadi gak ada beresnya nih. Betul, dan praktis itu yang terus membangun semangat kita. Dan tidak lupa, tetap pemerintah desa sebagai base kita, sebagai tempat kita berada, dengan keliaran keinginan kita, tentu pemerintah desa sebagai regulator dan juga menjadi identitas. Walaupun kita nyebut Dewitan itu nama marketnya aja, Desa Wisata Cibiruetan. Toh kita berada di Desa Cibiruetan, dan tentu pengelolaan desa wisata ini berbicara teritorial satu desa. Makanya kenapa nggak butuh anggaran, kenapa nggak butuh modal? Kan kita menghidupkan kehidupan masyarakat yang sudah ada. Dan inovasi nama dari desa. Desa membuat KWT, KWT-nya jalan. Desa membuat kelompok tani, kelompok jalan. Itulah jadikan atraksi sama kita. Makanya apa yang harus dimodali secara finansial nggak ada. Modalnya mau kerja, mau memanfaatkan, udah jalan. Dan paling utama kuncinya Pak Kades, Pak Sekdes, semua para perangkat desa menyuarakan sama ikut jualan. Support semua ya. Betul. Semuanya itu. Jadi berkolaborasi ya. Betul. Jadi tidak patojaiyah kan. Benar. Itulah kurang lebih. Keren banget. Oke, berarti dari ini pun berarti udah roadmap-nya udah jelas ya sampai 5 tahun ke depan. Kita buat roadmap 5 tahun ke depan. Gitu. Oke, nah kan kalau misalnya ini kan banyak nih pihak yang terlibat dari desa wisata itu sendiri. Sangat. Nah ini ada pelatihan atau pendampingan ya sih buat warga dari awalnya kan mungkin ya pasti nggak tahu ya warga mau arahnya kemana atau mungkin dijadikan desa wisata pun harus seperti apa. Nah itu gimana tuh Kang proses? Baik. Untuk proses bagaimana memahami sebetulnya kalau berbicara tadi itu kan teori di buku ya, yang saya pikir tidak mungkin lah itu bisa dijalankan secara efektif. Tapi bagaimana masyarakat itu akan merasa kehadirannya ketika identitasnya dilekatkan pada dirinya. Sederhana begini Kang analogi kami. Saya orang Cibiruetan nih. Anggap mungkin ketika muda teman-teman kita bikin ulah lah banyak ya gitu ya. Atau jeger lah. Masa muda ya. Masa muda ya. Bikin apa gitu. Istilahnya. Itu kan ada masanya. Tapi apapun melekat pada dirinya adalah saya anak Cibiruetan ibaratnya gitu. Tetap ya identitas ketika asal. Desa atau tempat lain menyebut tempat kita itu si kalimat itu konotasi negatif, pasti tersinggung, pasti nggak mau nerima. Walaupun memang punten kita memang butut, ibarat apa yang faktanya begitu ya, tapi kita tetap nggak terima. Nah, itulah yang menjadi pintu masuk kami dalam konteks tadi. Ketimbang pelatihan yang sekedar mohon maaf hanya sebatas seremonial, cenderung begitu kan? Betul. Bahkan apa sih pelatihan ini hanya terus mengulang formalitas gitu. Kita lebih mengenal kepada situ. Contoh apa? Saya mengajak teman-teman yang dari tim tadi 11 itu. Sudah sedikit mereka yang memang antah berantah, mohon maaf gitu. Secara identitas pekerjaan belum, ada identitas kerja di mana gitu. Tapi akhirnya mereka sadar ketika saya ajak bahwa Pak Kades tuh, gitu saya bilang, menyadarkan kita ketika berbicara dimanapun kita berada, kan Cibiruetan ada di hati kita. Mendengar kita ada di Jakarta ibaratnya, Cibiruetan, BBB, ABCD tentang jelek, pasti kita tersinggung. Kamu ngerasain nggak? Iya. Terus dibenarkan mau berbuat mau. Nah ini ada konsep desa wisata. Yuk. Nah, sekolah desa lah itu sebuah metodenya yang selalu kita jadikan tempat untuk kita berdiskusi bersama. Sekolah desa menyebut. Kenapa? Karena dari sebelum desa wisata tadi ya, menata regulasi lembaga saja Kang, tidak pelatihan, sekedar bukan, tapi lebih kepada bagaimana teknis dilakukan daripada hafalan tentang definisi, prungna lah gitu, dan prung prakna yang memang untuk keluar tindak koridor, tidak jauh daripada aturan main. Nah,
sejatinya itu yang menjadi proses kita dan sampai hari ini, dan tidak lupa bahwa pada saat mungkin kita dulu pelatihan ada mengenal teori pentahelik ya. Antara bagaimana si kami itu pengelola itu membangun kerjasama dengan pemerintah, kemudian juga dengan swasta, dengan akademisi, dengan media dan lain-lain. Cibir Wetan kalau berbicara media sudah diawali dengan tadi. Para Pak Hadian ini membuka sebuah keran informasi melalui keterbukaan informasi publik. Kemudian gerbang satunya udah buka tuh. Betul. Jadi silakan bicara. Bahkan melalui aplikasi juga kan, dulu kita punya aplikasi sendiri tuh. Sampai sekarang alhamdulillah sehingga kita masuk di desa digital. Karena betul-betul bahwa masyarakat sampai peraturan desanya dibuat. Masyarakat kudu nyaho itu peraturan desanya. Bukan masyarakat tidak boleh nyaho, masyarakat kudu nyaho, harus tahu. Maka dilindungi. Yang cari tahu itu silakan. Tetapi ingat ada undang-undang KIP, gitu kan, dan lain-lain. Nah, saya lanjut ke ketika proses tadi dalam pemahaman untuk masyarakat, kita mungkin butuh 100 tahun barangkali ya kalau masyarakat langsung paham semua. 19.000 jiwa, saya yakin tidak 19.000 jiwa tahu bahwa desa wisata itu seperti apa. Tapi setidaknya berikut mereka tahu bahwa saya adalah Cibir Wetan. Nah, proses berjalan tentu diawali dengan kehadiran pemerintah desa. Kehadiran pemanfaatan fitur-fitur, dan saya yakin itu lebih efektif ketimbang pola-pola kelas yang notabene mungkin betul klasik. Dan tidak lupa bahwa keliaran kami ini keliaran ya disebut. Liar pengen banyak-banyak gitu kan. Kenapa sih? Loba kahayang gitu ya. Kahayang, ya. Kita justru dari teori pentahelik itu bukan cari CSR, tapi kita cari kampus. Jadi kita kunci kampus-kampus kan. Kan sering tuh kampus yang datang wawancara untuk kebutuhan mahasiswa dan KKN atau apa mungkin. Kita kunci kampus. Singkat cerita, saya mengawali alhamdulillah waktu momen itu adalah kampus Unisa ya. Beliau hadir para dosennya, kemudian diskusi. Kalau sama orang kampus, saya ngomongnya seperti halnya anak ke orang tua aja curhat. Wah, ngabur dulu gitu, baca dan sebagainya. Ujung-ujungnya, Pak, dampingi kami dong. Gitu. Dampingi kami dong. Ya, baru saya juga mengenal pada situ dan teman-teman, oh ternyata kampus juga kan ada Tridharma ya. Ada pengabdian ke masyarakat. Alhamdulillah kita bangun, tapi saya berpikir dan teman-teman jangan cuma ngomong gitu. Tuangkan di hitam atas putih. MOU Pak. MOU gimana gitu. Maksudnya bahwa Bapak janji mau 5 tahun atau 3 tahun sanggup mendampingi kami. Bukan bukan urusan keberhasilan, bukan. Tapi niatnya benar nih. Biar kami itu nggak sungkan untuk kapan saja. Siap. Bangun MOU. Sampai level MOU betul. Ya? Seserius itu. Betul. Karena kami mengajak itu. Karena kita melihat, mohon maaf, kadang-kadang kegiatan yang datang dari institusi akademisi juga ketika datang ke masyarakat kan tadi lihatnya ke seremonial. Masyarakat kenal, tidak ada keberlanjutan, apa bingung masyarakat. Udah putus aja gitu. Itu yang terjadi. Betul. Nah, saya harap itu tidak terjadi dan alhamdulillah tidak terjadi di Cibir Wetan, di desa wisata. Kemudian berkembanglah kampus kedua dengan setiap Pari, kemudian dengan TELU gitu kan, dan beberapa kampus yang memang mereka siapapun yang datang ke Cibir Wetan mulai dari mahasiswanya biasanya kan, mahasiswa datang, ketemu dulu kita dengan dosen. Kamu wawancara kita akan jawab asal janji mau ketemu dosennya. Gitu. Alhamdulillah Kang, kami berubah mungkin sedikit banyak memahami karena kami juga dipandu oleh kampus. Karena kami sadar bahwa akademisi ini bukan sumber untuk anggaran, tapi sumber untuk pengetahuan. Betul. Dan adanya kampus ini sekalipun mereka tidak sempurna dengan keinginan kita, tapi kami yakin bahwa mereka berikhtiar jauh daripada kami dalam pola berpikir. Dan itu terwujud. Cara tercepat menyerap ilmu ya. Betul itu ya? Sekali. Istilah lain mah bantuan kami dalam berpikir. Benar, ya? Dan itu faktual kan. 3 tahun menjalan 3 tahun ya alhamdulillah gitu. Bukan ngerasa pintar enggaknya, mohon maaf, tapi terasa ya akselerasinya gitu. Banyak sekali pengetahuan yang baru. Banyak sekali akselerasi dan kita ngejalan ini ternyata teorinya tuh gini. Teori ini tuh gini caranya gitu. Kurang lebih begitulah. Ketimbang ya kelas dulu gitu kan ya. Bingung ke jalan. Kurang lebih begitulah. Dan itu semua tergabung dalam yang namanya Sakola Desa. Sakola Desa itu metodenya. Metode bukan jadi metode. Jadi Sakola Desa itu sebetulnya dibuat sesuai dengan kesepakatan. Ada isu nih yang harus dibahas, Sakola Desa. Gitu. Lempar isu gitu. Lempar. Jadi diskusi sebetulnya mah. Tempat diskusi aja. Ya kalau itu kan secara marwahnya desa kan begitu ya, musyawarah benar. Kita diskusi ngomong bebas. Nah, tetapi ketika ada hal yang berurusan dengan kebijakan, baru ide gagasan itu bersama BPD kita tetapkan melalui Musdes. Tetap regulasinya menjadi formil gitu. Tetapi dalam pola mengawalinya tidak di Musdes. Karena kecenderungan kalau saya bisa menyebut dengan kepengetahuan keterbatasan saya 1001% lah. Kalau ngomongin sebuah ide gagasan di Musdes tidak akan tertuang secara natural. Karena cenderung formil ting merenya. Formil. Kadang-kadang teman-teman menyebut, apa itu bedanya sekolah desa dengan musyawarah desa?
Kalau musyawarah desa mah bebas ngomong. Kalau musyawarah desa mah adalah parade muka dimah. Belum apa-apa kan kita yang terhormat dulu kan gitu masyarakatnya. Lupa apa idenya gitu. Kalau sekolah desa dimulai. Dan itu yang hebat kalau kami mengatakan sang pemimpin mau memulainya. Pak Kades memulai, BPD memulai, para ketua lembaga sepakat bahwa kita buka baju nih kalau sekolah desa. Jadi di depan saya bukan seorang kepala desa nih, tapi seorang hadiah subdat. Ini bukan seorang ketua LPM nih, ini seorang Kang Budi berarti. Saya bukan seorang pimpinan BPD nih, seorang Wangpai. Nggak nyari lepas semua perangkat itu ya. Cabokah lah gitu lah, sok bebas itu. Intinya mah ulah sentuhan fisik lah. Debat badai kumaha dugi ka burial buncelik silakan. Dan ternyata dari kebebasan mengungkapkan itulah muncul ide gagasan yang out of the box. Tuh, pasti ya. Inovasi muncul di situ pasti. Yes, dan kesadaran alam bawah sadar tadi. Benar. Oh iya juga ya. Ketimbang dia omongin kan kamu tuh kan gini. Mau ngena gitu. Bener. Tapi ketika itu mah iya ya, benar juga ya. Sama-sama dan semuanya pun mikir bareng jadinya ya. Oh, kita mikirin untuk kita, untuk desa gitu. Mantap, Kang. Gitu. Nah, oke. Kalau misalnya secara potensi daya tarik wisatanya sendiri, itu memang semuanya pure dikembangkan oleh Desa Cibiruwetan ini, atau mungkin ada masukan juga mungkin dari tadi dari akademisi atau mungkin apakah mereka misalnya melihat survei tempat atau memang semua pure ide dari desa wisata ini? Tentu tidak mungkin ya, semua dari satu sisi, tentu dari berbagai sisi. Tadi saya sampaikan bahwa kita aja legal kan bukan oleh desa, tapi dilegalkan oleh kabupaten, gitu kan? Kita juga kan pelatihan tidak ujuk-ujuk kita mau tentang desa wisata ya, dari desa, tapi kita juga difasilitasi oleh kabupaten melalui Disparbu. Kemudian ide gagasan kami juga tidak ujuk-ujuk kita cari-cari kampus lalu gedor ke kampus, tapi juga ketika kampus datang, karena tadi kan terbangun sebetulnya secara konsep di negeri kita itu kampus butuh masyarakat butuh kampus kan gitu. Cuman kadang-kadang ada jalan pemisah, masyarakat tidak sadar dengan keadaan kampus juga mungkin kadang-kadang akhirnya gugur kewajiban melaksanakan asal saja kan gitu. Dan mungkin dulu ketika mungkin saya pernah jadi mahasiswa kan begitu mikirnya. Kenapa sih yang dirasakan betul-betul bahwa saya keeng dengan sarjana saya itu pada saat KKN kan gitu. Setelah KKN itu ngeri banget, aduh takut banget nih mempertanggungjawabkan kesarjanaan nanti. Kalau kayak gitu kan. Ya karena kan pengabdian masyarakat ya itu. Ilmu kita berguna gak sih buat masyarakat itu kan. Dan masyarakat cenderung berpikir praktis saja. Ibarat gini, label sarjana seni ibarat gitu ya. Saya sarjana seni masyarakat. Padahal sarjana seni itu kan bukan berarti tentang kemampuan di satu bidang kan. Di semua bidang mono. Sarjana seninya itu dari jurusan tari ibarat. Kan ke masyarakat mah Kang hayong diajar nyuling padahal saya mah ditari ibarat gitu kan. Betul benar. Masyarakat nggak salah gitu. Nah, makanya saya ngerasain ketika dulu KKN itu keeng gitu mau jadi sarjana. Nah, itu menjadi sebuah isu juga ke adik-adik. Ketika lagi KKN, siap-siap ya. Saya sama senior dulu disebut apa? Kamu sebentar lagi jadi sampah masyarakat. Saya bilang sampah apa kan saya sarjana gitu. Tapi bener loh, kalau setelah jadi sarjana, orang tuh mikir sampah. Apa? Maksudnya tinggal milih mau manfaat mau enggak. Betul. Analogi tadi, bayangkan kamu sarjana apa nanti? Saya sarjana perkantoran. Kamu sarjana apa? Saya sarjana sipil. Nah, saya analogi tadi, masyarakat ketika terjun ke masyarakat, kamu bawa gelar itu, masyarakat mah sederhana. Sarjana sosial saja berpikir tentang Kang, Abi ada masalah dengan keluarga. Bukan urusan benar. Kan gitu. Tidak sampai sedalam itu gitu. Nah, hal itu yang menjadi perbincangan ringan di kami, bahkan ngobrolin hal-halnya termasuk seperti Pak Kades ini kan beliau secara akademis sarjana pertanian. Tapi kenapa ngolotok pina regulasi undang-undang kan gitu. Apakah sarjana hukum kan? Udah sospol kemarin ya. Betul gitu. Nah, jadi intinya bahwa apa yang menjadi pengalaman kita masing-masing digabungkan, tetapi tentu sadar bahwa semua ini berubah bukan oleh satu sisi, tapi semua sisi tentu. Pentahelix itu ya, sangat mempengaruhi perkembangan desa wisata itu sendiri. Ya. Tinggal pilihannya mau mana dulu yang kita mulai kerjasamanya. Oke. Nah Kang, kalau misalnya dari segi desa wisata ini, dalam melibatkan tahap awal ke masyarakat desa itu sendiri seperti apa? Misalnya awal-awal nih kita mau promosi desa wisata, atau misalnya kita menjelaskan operasional kegiatan desa wisata itu sendiri. Nah itu ngajak masyarakat gimana? Karena saya yakin di tahap awal itu pasti, ya menurut saya mah pasti, sulit ya gitu, maksudnya ngajak masyarakat itu tidak mudah gitu. Betul. Sebetulnya kalau boleh mungkin saya mengambil jawaban singkatnya, tidak sulit sebetulnya. Karena regulasi sudah ada. Regulasi mah geus puguh. Sudah puguh.
Di Cibirewetan atau di semua desa itu pasti ada BUMDes. Betul kan? Koperasi mungkin era sekarang ya ada koperasi. Artinya kan ada satu lembaga yang concern kepada peningkatan pendapatan asli desa. Bagaimana memahami tentang tupoksinya BUMDes itu? Kan dulu kita kadang-kadang menyebut di luar desa kita ya, ketika kita sering diskusi. BUMDesnya naon? Badan Usaha Money Laundry Desa. Padahal kan tidak begitu. Regulasi itu sudah ada sejak dulu. Nah di Cibirewetan dilakukan kan. Melalui pada itu bagaimana BUMDes sebagai BUMDes betul-betul penyertaan modal itu bukan berbicara tentang untuk 1, 2, 3 orang lalu dapat gaji, bukan. Ini penyertaan modal ini dijalankan sesuai dengan rencana bisnisnya apa. Iya, bisnis plan-nya apa. Iya, bukan ujuk-ujuk tahun depan dapat berapa ya anggaran BUMDes, tidak begitu di Cibirewetan. Yang ditanyakan selalu aja anggaran selalu tahun itu. depan. Nah, ketika berbicara penggunaan anggaran pun jelaskan bahwa penyertaan modal itu tidak boleh menjadi salah satu gaji atau pendapatan perangkat BUMDes, kan tidak boleh. Nah, di Cibirewetan dijalankan. Jadi kalau memang mau punya untung ya usaha dari modal itu kan gitu. Iya. Nah, semuanya diatur dalam sebuah peraturan. Dari mulai peraturan di atasnya sampai kepada Perdes tentang BUMDes. Nah, aturan itu kan kita yang buat. Kenapa kita harus tidak menjalankan? Kan begitu. Kalaupun ada ketidakcocokan tinggal rubah aja aturan. Nah, tentu menjadi kata sikap bahwa kami bersyukur hidup di desa. Kenapa? Karena kami merasa betul-betul di sebuah pemerintahan kecil tapi demokratis. Selain memilih pemimpin, kita memiliki sebuah regulasi yang bisa kita buat. Jika regulasi itu belum diatur oleh pemerintahan di atas. Regulasi di atasnya. Ya. Betul. Nah, itu sehingga saya menyebut bahwa ketika bagaimana mempromosikan atau menarik ke masyarakat berjalan seiring dengan regulasi ini ada. Gitu. Kalau berbicara tadi ideal, mengenalkan dulu konsep, itu dinamika yang selalu kita hadapi. Dinamika masyarakat itu adalah terjadinya pro dan kontra. Nah, di Cibirewetan pasti ada pro kontra. Bahkan pasti. Kalau istilah guru kami nyebut kudu diayakeun pro kontra teh. Jangan setuju semua. Kenapa? Kalau kita setuju semua celaka kita. Malah nggak sehat dan jangan ngomongin sustainable kalau setuju semua. Betul. Paling satu periode setuju KB, nanti periode lain ganti gitu. Justru sekarang ciptakan perbedaan pendapat itu harus ada. Karena sejatinya perbedaan pendapat itu akan berjalan melalui satu proses yaitu musyawarah. Kan begitu. Betul. Kan kita demokrasi gitu. Kalau memang perbedaan pendapat lalu tidak ada jalan, berarti tidak ada musyawarah. Iya. Berarti belum ada jalan. Makanya musyawarah itu kan menjadi sebuah proses kita. Tadi mungkin ada lebihnya di Cibirewetan mah ditambahan dengan metode sekolah desa. Sebelum di musyawarah yuk diskusi lah, ngobrol bareng lah. Ulah ngomong tuh kangen gitu. Ngobrol ngopi lah. Ngobrol ngopi gitu. Ngawangkong bareng, dan yang paling utama tadi kehadiran pejabat, kehadiran pemimpin di desa. Ya perangkat dan lembaga itu sangat-sangat penting. Sehingga kalau berbicara obrolan di desa mah dimanapun pasti selalu ada obrolan. Di pos kamling, betul tidak? Di mana-mana. Tapi obrolan yang memang melibatkan pengambil kebijakan, BPD, itu kan saya pikir mungkin kalau saya pribadi selama ini baru sekarang sih kita melihat di Cibirewetan bisa berjalan semua ya, beriringan. Begitu. Mantap. Karena negara hadir. Sinkron ya antara pemerintahan desa sama desa wisatanya sama masyarakatnya pun ya sinkron, dan menjaga pro kontra itu memang harus tetap ada. Harus tetap ada. Betul. Oke. Nah Kang, kalau misalnya kita masuk ke teknis nih, sejauh mana nih kekayaan lokal? Karena tadi Akang bilang desa kita mah nggak ada alamnya gitu. Betul. Nah, apa sih jadi yang dijual nih dan apa yang digalinya dari desa? Bisa kepikiran walaupun kita nggak punya sumber daya alam yang bisa dijual, kita punya kekuatan yang lain nih. Gitu. Saya pikir kalau dulu mungkin saya dan teman-teman sempat dan menyadari bahwa kita salah memandang terhadap regulasi undang-undang. Karena kami merasa undang-undang nggak adil nih. Gitu. Kalau ngomongin desa wisata, kok alam kan gitu ya. Pasti alam. Nggak adil nih. Gitu. Ternyata nggak begitu. Bahkan sekarang kita kebalik bahwa memang undang-undang diciptakan, disusunkan kan orang-orang hebat gitu ya. Bahwa jelas untuk keberlanjutan masa depan. Apa yang menjadi kekayaan atau apa yang menjadi potensi lah ya itu. Kita menyebutnya potensi saja. Bahwa semua desa ini pasti potensinya ada manusia. Dan itulah manusia, itulah potensinya. Cibirewetan itu potensi dalam manusia. Kalau ngomongin alam udah cukup, jangan bangga dengan alam kita. Bahkan alam itu bukan untuk dijual, bukan untuk diekspor, betul nggak? Rawat alam itu. Bersyukur kita berada di lereng gunung. Bagaimana dengan mereka yang ada di sungai? Belum tentu. Rasa kita sekarang, dia mah punya sungai enak, belum tentu. Gitu. Nah, ketika ngomong alam kan berbicara tentang sesuatu yang di luar jangkauan kita. Nah, sehingga manusialah menjadi kekayaannya. Dari manusia itu keluar tadi inovasinya,
Maka kan di aturan main desa wisata itu adalah adanya yang namanya atraksi gitu. Atraksi. Walaupun kadang cenderung masyarakat menganggap atraksi itu pertunjukan, bukan gitu. Bukan ya? Bukan bukan ke situ gitu. Atraksi itu sesuatu proses yang memang terjadi interaksi antara tadi wisatawan dengan si masyarakat desa. Disebut budaya, sebetulnya kami masih mengatakan kalau budaya ini adalah proses turun temurun. Belum tentu bisa dikatakan budaya. Karena inovasi baru sekarang ada. Kalau besok mungkin 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun bisa jadi budaya. Kalau itu turun temurun kan gitu. Betul. Nah selain itu ada juga budaya sudah pasti yang namanya desa. Itu kan secara definisi kan kesatuan wilayah berdasar atas hak asal usul. Pasti ada budaya. Pasti ada budaya turun temurun. Betul kan. Cuman yang masih plek dan tidak kan itu tergantung situasi desanya. Identitasnya banget gitu ya. Dan keberadaan wilayah. Termasuk Cibirwetan, kalau mungkin kami menyebut Cibirwetan itu apa sih? Desa pedesaan atau desa ukma, kita kan berada di pinggir kota, desa perkotaan. Sebenarnya pinggir kota ya? Pinggir kota, kami kan nempel dengan Kota Madia. Desa kita tuh rumah, nempelnya sama Kota Madia. Rumah saya, apalagi itu rumah Pak Kades ini perbatasan nih. Belakangnya itu Kota Madia, saya itu depannya Kota Madia. Nempel kita dengan Kota Madia. Gitu. Nempel. Makanya kalau berbicara tadi identitas teritorial kewilayahan, itu juga menjadi salah satu kami menyebut atraksi kita. Makanya desa wisata edukasi Cibirwetan itu bukan menjual tentang sekedar kesenangan alam, tapi bagaimana menghadirkan experience, pengalaman hidup di desa. Keluarlah produk-produk tadi, mungkin kalau bisa dilihat di website. Iya, aku ngecek di website. Ada gendong banyak ya, benar. ada Ngaleweng di Manglaya, ada kampung industri. Betul. Aku ngecek itu kan manusia. Bahkan aku ngecek websitenya pun kagum. Wah, desa bisa punya website sebagus ini kayak kadang lebih bagus dari pemerintahan. Kayak wow, bagus banget ini. Sebetulnya kan pemerintah desa kita tidak bisa mendiri ya kalau pemerintahnya karena sudah ada aturan mungkin ya. Nah, kami desa wisata membuat website sendiri. Dan tentunya itu berkat dari dukungan pemerintah desa. Jadi mengawali pada saat hasil pelatihan kita mendapat anugerah Desa Wisata Cibirwetan sebagai kategori desa wisata kategori digital terbaik. Kita mendapatkan waktu itu 2.500.000. 2.500.000. Bukan 25 juta. Ya. Dan kami manfaatkan 2.500.000 itu untuk beli hosting dan domainnya. Oh, dan dibalikin lagi untuk ya membuat website gitu. Kalau kita pakai anggaran desa kan websitenya sudah dilaporkan. Iya. Berat beban juga. Ngapain mereka gitu-gitu wae gitu. Nah, kan gitu kan. Benar. Mandiri itu harus mulai dari nol gitu. Alhamdulillah website kita bangun sendiri secara pembiayaan dari hasil proses dan tentunya pemerintah desa support dengan informasi itu. Bahkan yang kata kunci tadi tepat tujuannya lah gitu. Walaupun desa punya website pemerintah, kita punya web desa wisata, ini semua kita manfaatkan bersama. Iya. Gitu. Demi kemajuan bersama. Betul. Ya. Itu lengkap loh. Istilahnya mah desa mah kudu adu geulis dan bade naon adu geulis antar desa mun bade sareng desa batur. Benar. Sesama desa mah ya kolaborasi. Yes, betul gitu. Saya cek websitenya sampai ada estimasi biaya paket wisata. Ya. Keren loh ini. Seiring sejalan itu kan penemuannya gitu. Kumanya ketika saya teman-teman Markom kan kita membagi tugas ada Markom sebetulnya. Markom itu apa? Marketing komunikasi. Oh, marketing komunikasi. Waduh, keren banget nih. Jadi 2 tahun kemarin kita memang target pasarnya atau pasar adalah tamu pemerintahan. Target marketnya itu awalnya. Tamu pemerintahan kita sasar. Kenapa? Karena kita memanfaatkan bagaimana studi pemerintah ini yang menggunakan uang negara, jangan sampai mungkin malah jadi salah-salah banget. Studi banding jangan jadi studi Bandung. Kan gitu. Oke, studi bandingnya yang benar-benar dong. Dan bukan berarti kita mencitrakan bahwa kita hebat, tidak. Dari pihak luar datang ke Cibirwetan tentu ada nilai. Toh kita mungkin mendapatkan bagaimana pengalaman menjadi desa juara tingkat nasional. Bagaimana mungkin desa sebagai desa anti korupsi. Bagaimana ketika kita kok bisa masuk di AVN dan seterusnya. Nah, ketahanan pangan juga. Nah, itu menjadi sebuah proses kan, produk lah ibaratnya. Maka kita sebutnya adalah produk kunjungan pemerintahan. Mereka datang, ada yang pakai travel agent, IO, atau bahkan mereka swadaya. Dan kita sudah pahamkan, Bapak, rombongan desa Bapak nih, kalau desa atau rombongan dari pemerintahan daerah lain, menggunakan uang negara kan. Datang ke kami, tentu kami harus mempertanggungjawabkan uang yang Bapak terima oleh kami. Dan Bapak kesini bukan untuk hanya membeli SPJ, tapi berproses. Salah satunya adalah proses kami membagi pengalaman, dan proses Bapak bercerita tentang apa yang ada di tempat Bapak. Sehingga itu akan menjadi pengetahuan kami. Makanya kata-kata lain anak-anak berarti kita nggak usah datang lagi ke tempat mereka. Bukan tidak usah, setidaknya kita sudah punya gambaran bahwa tempat mereka seperti ini. Sudah ada pertukaran pikiran. Betul, kita manfaatkan itu Kang, anggaran itu. Makanya keluarlah paket tadi. Nah, pelibatannya semua unsur. Jadi waktu COVID kan pemerintah desa melalui PKK
itu masyarakat dilatih oleh BLK yaitu tentang cooking class. Nah mereka sudah sertifikasi tuh. Ngapain sertifikat cuma jadi hiasan dinding? Makanya balik lagi urusan makan kami desa wisata serahkan ke PKK. Pang masakeun, pang nyanggakeun, pang nyangwikeun dengan inovasinya. Tentu nggak repot dengan harus pelatihan masak, nggak penting, sudah ada sebenarnya. Sudah ada, gitu. Ngomongin tentang produk UMKM, ini kelompok UMKM dari kasih pelayanan atau kasih kesra kan udah ada datanya. Yuk kita tinggal datangin mereka, bagaimana kita bangun pemahaman bersama bahwa kegiatan UMKM berjualan berindustri sesuai dengan ritmenya. Tetapi kami mau menambahkan nih, kalau ada kegiatan kebetulan kita dapat rezeki ada yang menarik, jual kayak tadi kampung industri, kami konfirmasi bahwa Kang atau Bapak Ibu di tanggal anu kita mau kedatangan tamu nih sekian orang nih kegiatannya karena itinerarinya kan dari A sampai Z tuh jelas. Pas di tempat Bapak itu kurang lebih setengah jam kegiatannya ini kunjungan gimana boleh atau tidak jawabannya terus yang kita dapatkan apa karena gitu ada juga mangga gitu kan ya kita jawab kalau yang nanya dapatin apa ya kami membawa calon pembeli kan calon betul? Bayar ketika mereka berjualan Bapak berjualan silahkan terjadi transaksi tapi tidak lupa ada nilai walaupun tidak besar, ada tanda terima kasih dari pengelola. Kita ngitungnya satu kunjungan kadang ada yang 5.000, 10.000 sampai 15.000. Kalau sekarang satu rombongannya 100 orang datang ke satu UMKM, 500.000. Ya, lumayan minimal. Ujuk-ujuk dapat 500.000 tidak usah buka lapak kan? Iya. Kurang lebih itu yang dibangun. Sampai kepada tadi peranata kegiatan di masyarakat, kayak yang tani gitu kan. Mana ada tukang tani, mohon maaf gitu ya, para petani mau diganggu kegiatannya. Nggak bisa kan? Direcokin gitu nggak bisa gitu. Apalagi gitu. Tapi tadi konsepnya jadi kita tidak membuat ini wahana sawah untuk edukasi. Enggak. Awalnya memang iya sempat begitu. Ketika teman-teman kita yang tadi sedang seruduk teh rumahnya tanaman oke gitu. Sawah ketika tidak ada tamu malah itu tanah mangkrak gitu kan. Benar. Sempat kita senyawa waktu awal banget 4 bulan. Malah nggak jadi apa-apa Kang. Cuman jadi dami doang. Nah tapi seiring di jalan karena sawah tidak terlalu besar di kami, ya udah kita manfaatkan aja petani yang sudah jalan, kemudian kita ada edukasi tentang pertanian. Nah, produk-produk itu bermunculan dan kita menyebut produk kami dinamis, seiring dengan perkembangan dan inovasi yang ada. Makanya kita nyebutnya ada ngumbara di desa, ada ngendong di lembur, kemudian ada ngaleweng, jalan-jalan kaleweng gitu ya. Kemudian ada tadi tentunya ada industri, kampung industri, atau udin industri, ada udin sampah dan lain-lain. Nah, sehingga kami membuat produk itu global secara universal dan pada dasarnya kami paham bahwa jualan paket ini tidak terkunci. Tamu tidak semua sama nilainya. Betul. Tamu dari wilayah A itu berbeda dengan kapasitas kemampuan tamu dari wilayah B. Nah, kalau tamu pemerintahan enak membacanya. Oh, ini dari kabupaten ini pagu anggarannya tahu nih. Kan gitu. Berarti kita pasang bukan dimahalin, bukan. Lengkapin. Paketnya dilengkapin. Betul. Maka nilainya standar. Oh, ini dari wilayah ini. Nggak mungkin kita ini jual. Mereka kan ngomongnya mahal. Pasti yang keluar pertama langsung mahal. Betul, gitu. Karena hanya nilai yang dilihat, bukan dalamnya. Bukan lihat value-nya. Maka kita disesuaikan value-nya. Gitu. Dan alhamdulillah itu berjalan efektif sampai sekarang dan mungkin tahun ini jadi tantangan dan sebuah proses baru yaitu bagaimana kita menyasar ke sekolah-sekolah. Ya alhamdulillah walaupun mungkin belum begitu padat, kita sudah dicicipi oleh atau didatangi oleh sekolah-sekolah yang memang istilah kami menyebut kita pasang dulu sekolah middle up. Jadi kita jualnya bahasa teman-teman, ya bukan recehan gitu. Ya sombong banget kita kan bahasa gitu. Bukan masalah sombong atau mahal, bukan. Biar satu masyarakat lebih banyak yang menerima manfaat. Kedua juga biar teman-teman juga yang nyasar di main bawah tidak dihabisin sama kita. Gitu loh. Dan secara waktu akan jauh lebih efektif yes. Ya, karena semua marketnya kena langsung. Betul. Dan cenderung kita menyebut bahwa masyarakat pada saat kita memulai bahwa sadar atau tidak sadar, kami pastikan bahwa tamu desa wisata adalah tamu sehat. Berbeda dengan tamu objek wisata. Bisa saja menyebut tamu yang mohon maaf, yang mungkin kurang sehat. Apa bedanya? Begini analoginya. Kalau tamu desa wisata, mereka itu sudah punya perencanaan. Dan mereka beli paket ini pasti mengikuti penjadwalan dan itinerary yang ada di kita. Kan gitu. Jelas ya. Jelas. Mereka tidak ada momen yang semena-mena tidak. Beda dengan objek wisata. Kita hanya pintu masuk aja yang dijaga. Ya. Beli tiket udah ke dalam bebas mau ngapain. Dalamnya teuing gitu ya. Gitu. Sehingga kita menyebut praktis bahwa kami jamin ini baik. Sehat. Contoh apa? Live in. Tempat live in kan ada homestay, ada guest house. Ya. Ada hotel juga. Hotel kita bangun juga 13 kerjasama dengan 13 hotel di Bandung. Nah, live in, homestay dan guest house ini yang menarik ada di guest house. Ada 3 villa. Ya kita sebut jadikan guest house. Itu kan pengusaha luar tuh yang bikin villa. Cenderung belakangan ketika belum ada kerjasama dengan kita, yang namanya SMA villa kan penyewa bebas dong. Ya.
Udah yang penting bayar selesai. Nah, kadang-kadang masyarakat tetangga yang dekat dia resah dengan subuh-subuh tengah malam masih dog-dagan kan gitu ya. Apa gitu. Akhirnya kan si pengusaha sedikit juga khawatir juga kan dengan usahanya kan gitu. Nah, alhamdulillah melalui pendekatan kita ajak mereka untuk bekerja sama bahwa konsepnya begini. Ibu, bapak silahkan jualan seperti biasa. Kami tidak mengakuisisi. Tapi keberadaan kami ikut nimbrung kami menjual. Secara nilai yuk kita duduk bareng. Ibu jual berapa nih? Saya jual 4 juta ibarat 1 malam. Kalau kami harus jual berapa? 4 juta juga Kang. Baik, rasional nggak saya? Tapi saya tidak mau mengganggu nilai ibu. Oke, 4 juta ya, jangan jadi 3,5 juta. Saya akan start nilai bayar ke ibu 4 juta. Tapi izin saya akan jualnya paket, bukan perbatangan. Secara nilai kan tidak kelihatan berapa harganya. Maka si pengusaha tidak mengurangi keuntungan, tetapi dalam secara finansial ya, tidak jadi saya bayar 3 juta kan. Tetapi dalam proses penggunaannya, itu kita kan pengawalan pendampingan guide ini 24 jam. Betul. Jadi ketika tamu di guest house pun mereka mengikuti itu dari kami. Sekpare pos nama orang bisa nyarek kegandengan mereka ya. Ketika jam 1 jam 2 tamu luar, Kang kita pengen hiburan ya jangan di guest house, ke Bandung aja ke tempat hiburan. Ayo kita antar. Harga itu kurang lebih. Sehingga masyarakat tetap tenang, pengusaha tetap nyaman dan tamu tetap terfasilitasi. Waduh, keren. Jadi semuanya udah benar-benar terencana dengan baik. Betul. Ya Kang ya. Itu standar banget kan gitu standarnya. Iya, itu paket wisata lengkap. Betul. Dan seharusnya begitu. Itu sangat profesional sih. Seharusnya begitu. Betul. Oke, berarti ini kalau dari segi UMKM nih kan. Tadi Akang udah berbicara hotel, terus ada mungkin yang di dalam desa wisatanya itu sendiri. Homestay, ini apa aja nih Kang kira-kira UMKM yang di satu sisi ini pasti kan ikut berkembang bersama-sama gitu. Betul. UMKM kalau di data PKK di update 2024 kemarin hampir di angka lebih dari 120-130 data UMKM yang ada di Cibiruetan. 130 pelaku UMKM. Ya, dan itu kan dinamis. Ada yang bertumbuh, ada yang ganti kan gitu. Nah, kami sederhana aja bahwa itu kan usaha mikro masyarakat yang ada. Tentu kami cermat juga bagaimana terus membaca peta perubahan. Ya salah satunya dari lembaga di desa maupun secara tidak langsung kita kebetulan di masyarakat. Oh ini tumbuh nih. Nah kita tidak ujuk-ujuk meramaikan satu produk enggak. Kita harus tadi berbicara kalau keren nama profesional ya. Yang logis lah. Gitu. UMKM mana yang sudah survive? Kan gitu. Oh ini akan ada produk kulin UMKM ya. UMKM mana yang sudah survive? Kemudian baru identitas kedua adalah UMKM mana yang dia memang bisa dialog dengan kita, bisa paham dengan frekuensi kita. Kan cenderung, mohon maaf, kadang-kadang gini. Kalau yang kami temukan, bahkan ya kebetulan karena kami pernah dan sedang bahkan mendampingi desa-desa lain di Jabar. Oh sama juga ternyata para pelaku UMKM ini yang pemula cenderung ketika datang orang desa itu ujuk-ujuk, oh siap tambah modal gitu kan. Bukan begitu. Jadi mindsetnya gitu. Betul. Padahal kalau saya juga bukan perangkat desa kan gitu. Maka rasa kebayang banget kalau perangkat desa yang datang kan gitu. Tapi kita pemahaman secara perlahan sehingga tadi bahwa nilainya ada standar. Bahwa kita yang main itu UMKM yang memang sudah survive. Kemudian UMKM walaupun dia pemula mau memulai, tapi kan latar belakang si pengusahanya udah jelas paham dengan frekuensi. Baru kita libatkan. Nah, yang sudah terlibat itu menjadi sebuah prototipe untuk mereka yang belum. Nah, sehingga kan mereka terangsang. Kang atuh iya hari kebagian abdi pun gitu. Insya Allah mah enggak gitu. Jadi kita sangat senang dituntut masyarakat ketimbang kita dibayarin masyarakat. Kayak homestay. Ditinggalin nginepin homestay nih. Udah 1 minggu, 2 minggu Kang Iwa kan divisi homestay. Dia mungkin orang warga lokal di sana kan, warga dusun satu. Mungkin dia ketanyaan sama homestaynya. Mang Iwa irahaya tamu deui. Bah kita mah senang. Berarti mereka sadar frekuensi kita masih aman. Ketimbang kita dicuekin. Berarti kan dicuekin berarti ada apa ini? Iya, ada satu kesalahan di situ. Betul. Tapi kalau misalnya dicari-cari berarti kan positif ya. Positif. Kurang lebih begitu. Jadi UMKM bergerak bertumbuh tentu seiring dengan baik dari pemerintah juga kan sudah luar biasa intervensi dan program-program yang hebat. Dan kami memanfaatkan ikut andil dalam meningkatkan UMKM-nya. Mantap. Jadi tidak ada repot-repot bikin UMKM nggak usah. Nggak ada, jadi sasarangan, weh. Betul gitu. Oke. Nah kan kalau misalnya berarti peran perangkat desa nih pasti kan tidak terlepas ya sama yang namanya generasi muda, anak muda atau misalnya mungkin dari kelompok perempuan. Betul. Nah itu gimana tuh Kang? Apakah di desa wisata ini berhubung wah desanya berkembang nih anak-anak desanya itu stay atau mungkin ada yang saya pengen jadi anak kota aja gitu atau gimana tuh kan perkembangan anak-anak muda di desanya? Kembali ke tadi
kami organisasi yang ada di desa kan, desa wisata ini. Walaupun ngomongin tadi jangkauan teritorial satu desa. Desa itu sudah punya piranti kelembagaan. BPD gitu kan, sebagai istilah kami itu suami istrinya kepala desa gitu kan. Kepala desa suaminya berarti istrinya kan BPD. Di BPD sudah jelas menghadirkan keterwakilan perempuan, gender itu sudah menjadi penting. Jadi 9 anggota BPD itu ada keterwakilan perempuan. Pasti ada. Dan harus. Oh, wajib. Dan kita adakan itu. Walaupun baru kemarin kita kaget juga nih ke teman desa tetangga, mana perempuannya? Oh, nggak ada di sini. Loh, berarti kan undang-undang ini nggak ada yang jalan kan? Salah batin begitu. Itu satu. Komitmen pemerintah desa sudah menjalankan rule-nya. Kedua, berbicara tentang ke-PKK-an. PKK itu sudah jelas kan? PKK itu bukan sekedar ibu-ibu saja, walaupun bapak-bapak, tapi secara perannya itu peran ibu-ibu banget kan. Mengurus rumah tangga dan lain-lain itu dijalankan. Betul, penggerak banget karena memang vital banget itu PKK sebetulnya. Jangan malah jadi, mohon maaf, ketua PKK gitu. Ngurusin desa wisata kan itu bakal benar. Lebih berat itu di situ. Tadi itu lebih masif. Kemudian lari kepada Karang Taruna. Bagaimana Karang Taruna usia muda yang cenderung tadi ya, puber, mencari bentuk dan lain-lain itu diwadahi oleh pemerintah desa teh. Karang Taruna teh jangan jadi puzzle. Kalau mungkin saya dulu pernah hidup di kota juga, saya dulu anak perumahan, pernah anak komplek dulu sebelum ke desa, dari desa ke kota ke desa lagi, terkotak-kotak kan, bagaimana kelompok Karang Taruna ini sampai ke RT gitu kan, nah, itu kan ngeri. Nah kalau di desa kan tidak begitu, desa itu Karang Taruna satu desa, walaupun unitnya ada di RW, dan di Cibiruetan sudah dibentuk, dan di dalamnya pasti ada kaum perempuan. Nah maka dari itu sangat utama sosok perempuan dan kaum perempuan ini bukan sekedar tanda kutip simbol harus ada pelengkap, bukan. Pelengkap aja gitu enggak, kita enggak begitu. Bahkan perempuan kita dudukan bahwa sadar kepada tadi budaya kami bahwa moal aya urang mun indung. Indung gitu. Walaupun secara fisik mungkin perempuan ini lemah seolah-olah, enggak. Yang lemah itu kita laki-laki, sadar atau tidak? Karena perempuan bisa menghidupkan dan mematikan laki-laki. Benar. Gitu. Dan alhamdulillah kita konsisten. Bahkan kayak kami aja di pengurus kemarin kan sempat kita ada 2 perempuan ya. Satu bendahara, satu sekretaris perempuan. Yang satu sedang kita off-kan karena menyelesaikan skripsi. Kajong jonan teuing Kang, bisa kajong jonan teuing. Enak ya, menang cuan ya. Kembali do beresin gitu kan. Yang satu kemudian bendahara akidahnya sedang sedikit terganggu ikut proyekan. Tapi nggak apa-apa, itu mah kita ada sepakat bahwa kalau memang mau meninggalkan atau kerjaan lain mah enggak gitu. Dan kita saling nggak ada mengikat gitu, nggak ada. Dan keresah kita gitu, ayo segera kita cari perempuan, bukan untuk tadi label, bukan, kita butuh, sadar tidak sadar kita butuh perempuan, sosok perempuan, mau dia anak muda orang tua, yang penting sosok perempuan itu berbeda, apapun kodrat dari Tuhan sudah memberikan perbedaan, ya, berarti vital banget, vital. Jadi tong asal pelengkap penting gitu, kalau nggak ada tuh kerasa 2 bulan nggak ada perempuan di sosok kelembagaan. Secara bahasa orang Cibiruetan loba masalah kan, laki kabeh kurang juga enak gitu ya. Nah gitu. Dan itu selalu digoreng lah gitu, selesai itu. Sadar kita butuh perempuan. Bukan menjadi sebuah hanya kebahagiaan, enggak, ada pemikiran yang pasti berbeda. Betul. Karena ketubuhan dan ruhnya itu ya sama lah, hanya berbeda gendernya, dan itu penting harus ada. Kan konsepnya kudu aya perbedaan wae. Ulah setuju wae. Iya, wajib ya, wajib ada perbedaan gitu. Oke, Kang. Nah, ini udah bagus banget nih dari awal sampai akhir, dari mulai tata kelola desa sampai desa wisata. Ini untuk mempertahankan nih dalam jangka waktu panjang. Ini gimana nih, Kang? Apakah mungkin nanti kan desa pun ada pemilihan kepala desa. Kalaupun misalnya nanti ada pergantian kepala desa, nah apa nih cara untuk mempertahankan ini dalam jangka waktu yang lama? Terima kasih, itu yang saya tunggu pertanyaan itu. Gini, kami bersyukur dengan melihat tadi, saya sedikit agak mundur boleh ya? Ketika pelatihan 50 desa wisata, termasuk Cibiruetan itu bersama dengan 10 desa wisata senior lah gitu. Kenapa tidak berjalan? Kan kita nanya gitu ya, anak-anak baru nih gitu ya. Kenapa Kang terjaralan? Nggak tahu. Hanya kebetulan mungkin pribadi saya dan beberapa orang di desa-desa teman ini juga sedikit terlibat dalam kelembagaan di desa. Ada yang BPD, ada bahkan perangkat desa. Ternyata regulasi, Kang. Di desa tidak ada regulasi dibuat tentang desa wisata. Dan Cibiruetan sekarang sedang membuat peraturan desa tentang desa wisata. Dan itu penting. Karena itu jangan sampai desa wisata hanya menjadi eksplorasi politik pemimpin di desa. Ya, itu. Kalau dasarnya hanya sebatas SK kepala desa,
Ya tadi ganti kepala desa bisa jadi ganti orang. Bisa ganti kebijakan ganti orang, gitu betul. Perangkat desa saja yang tidak boleh ayawin ganti kan gitu. Kalau di Cibirewan enggak. Nah makanya Pak Kades menyadarkan bahwa peraturan desa kita bangun. Sok BPD bersama pemerintah desa membahas namanya Pak Kades. Tapi ide dalam konsep keinginannya tentu berangkat dari masyarakat. Kami adalah pelaku dan penerima manfaat. Kita sedang godok. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa closing peraturan desa tentang desa wisata. Dan teman-teman di desa lain sedang menanti ini. Akan menjadi tolak ukur. Hanya tinggal satu langkah lagi, menyesuaikan tentang pemahaman, menyepakati bahwa apakah kelembagaan desa wisata ini pengelolanya di bawah BUMDes atau tidak. Gitu kan? Kalau disebutkan itu. Nah, teman-teman di pengelola sedang berproses ke BPD maupun ke Pemdes bahwa bukan mau tidak mau, bukan. Jangan pengelola desa wisata ini bagian dari proses di desa dan tentu jangan menjadi unitnya di BUMDes. Biar mereka berdiri secara organik, tetapi juga dalam kolaborasi tentu dibangun dengan BUMDes. Biar kepentingannya sama-sama kepentingan untuk desa, tapi tidak menjadi pengecilan kelembagaan, kan gitu ya. Karena kita membaca dari peraturan bupati, gubernur tidak ada harus pengelola desa wisata adalah tidak. Tapi menyebut bahwa pengelola desa wisata adalah BUMDes, koperasi, lembaga yang ada desa atau koperasi. Kan itu ada pilihan berarti. Nah, kecuali kalau memang dari sananya harus, ya berarti kan tidak ada lagi. Nah, tinggal itu saja yang sedang kita pertimbangkan dan proses oleh teman-teman di BPD. Yang tentu sekarang pemerintah desa dalam posisi objektif, netral. Toh BUMDes juga tidak harus di BUMDes, tidak juga. BUMDes juga punya unit kan wisata. Karena objek mainnya, tunggu itu mudah-mudahan tahun ini kelar dan akan menjadi prototipe. Sehingga kami sangat tenang nanti sebagai pionir champion ini, pionir 3 tahun lagi berarti proses kami. Ketika nanti proses 5 tahun yang akan datang, demokrasi untuk kepengurusan pengelola desa wisata akan terbangun. Jadi tidak akan ada lagi proses tadi terjadi di teman-teman yang dulu lah. Ganti kades, ganti lagi orang atau programnya programnya Pak Balatak deui gitu kan sayang ya udah dibangun lama gitu. Jadi mungkin proses pembentukan aturan ini sendiri sebagai fondasi kuat ya. Betul. Jadi dan dengan nanti siapapun pemimpinnya bisa akan tetap berjalan. Sehingga praktis untuk pengelola desa wisata kita tidak punya kepentingan politik. Siapapun yang menjadi kepala desa itu adalah pilihan pribadi, bukan pilihan lembaga. Dan itu yang selalu digaungkan oleh beliau. Maka kami menyebut ini guru sekolah desa. Politik itu nanti, pilihan itu nanti. Dan ingat, bukan berbicara tentang pilih saya, tidak. Itu mah pribadi masing-masing. Konsepnya nih, sesuai enggak? Bahkan kan beliau menggadaikan ketika Musdes Informasi Desa, pertanggungjawaban LKPD setiap tahun kita selalu gelar dan bahkan di live streaming. Kita semua live streaming. Musdes kegiatan itu tidak pernah lewat dari live streaming. Kenapa? Karena sederhana Kang, bukan mau kalau ini mah keren ya, live streamingnya udah tertata terus. Kayak kita mah hanya gini mikirnya dulu. Kenapa live streaming kita manfaatkan? Sederhana mungkin bahwa kita nggak nyempet bikin video, nggak nyempet ngedit, tapi juga mendokumentasikan kegiatan yang terjadi. Itu saja sebetulnya. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu dan sekarang menjadi kebiasaan. Bahkan mungkin setengah wajib. Namun akhir kegiatan teh harus live streaming. Ya, makanya teman-teman di pengelola desa wisata, karena ada juga teman-teman radio TV ya kita menyebutnya Balai Desa, menggunakan aplikasi Balai Desa dan memanfaatkan kanal YouTube. Kenapa ada 2 fitur? Karena di aplikasi kan kita tidak bisa merecord karena beban biaya ya. Akhirnya kita memanfaatkan YouTube. Jadi bukan untuk cari monetize. Walaupun nyampe ya alhamdulillah. Nanti berguru aja ke sini ke Ajib. Syukur-syukur itu mah bonus lah ya. Bonus. Nanti berguru. Gitu. Jadi kami tidak konten kreator secara profesional tapi pemanfaatan. Dan itu alhamdulillah kita gunakan sehingga Pak Kades selalu konsisten setiap tahun bahwa nanti di akhir saya akan tanggung gugat. Bukan tanggung jawab. Saya siap tanggung jawab. Kalau memang nanti program ini selesai dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat masih memilih, silakan. Kalaupun tidak. Dan kami praktis, kami tidak memikirkan hal itu. Kami memikirkan keberlanjutan. Toh desa ini tidak akan selesai. Mal tutup desa tahun depan tidak. Benar. Kan kudu berlanjut. Desa mau tutup. Yes, itu kan. Oke Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Kang. Dari segitu banyak hal, mungkin apa tantangan terberat saat ini Kang untuk desa wisata ini dan mungkin apa nih rencana update ke depan seperti apa sih? Tantangan sama tujuan ke depan ini seperti apa nih? 2 bagi kami yang sekarang disebut per hari ini ya. Kalau dari kemarin sampai hari ini cuma 1. Oke, yang pertama adalah birokrasi Kang. Di atas kami. Birokrasi dan pelaksana birokrasinya. Ketika kebijakan, undang-undang ibaratnya, peraturan Permen, Perda sampai ke bawah, masuk ke akademisi maupun masuk ke pelaksana daerah, itu kecenderungan yang kami tangkap terjadi berbagai macam
pemahaman dan implementasi. Interpretasinya macam-macam. Sehingga kadang kita bingung, itu orang dulu mana sih? Mana bener gitu. Yes. Kami bersyukur sangat karena kami adalah negara kecil di desa. Sehingga cek paribasa orang sudah nama, orang kaupahan ku desa. Terus ada orang di desa, sok urang ieu jalan heula. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kami. Bukan lokal. Kalau lokal mah ada perbedaan, itu mah dinamis, itu dinamika yang memang menjadi sebuah cerita kita. Kedua adalah ya itu tadi tantangan global. Mau tidak mau ya bukan berarti kita orang paham tentang politik dunia ya. Ya ini juga kan menjadi tantangan kami. Ya amit-amit ya gitu. Tetangga sudah terjadi perperangan. Betul. Ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi. Nah, itu tantangan sehingga bukan lagi berbicara tentang sekedar inovasi, tapi kesadaran dan kesiapan ke-NKRI-an itu sudah harus menjadi harga mati bukan ucapan, tapi niat kita. Sehingga Pranata yang sudah dibangun dan masyarakat sebagai penerima manfaat ini jangan sampai hanya cerita di masanya itu. Oh di masa itu mah bukan. Harus terus berlanjut. Harus. Dan kami sekarang ada bukan berarti dulu jelek, enggak. Kami ada tentu ada perjalanan proses dulu. Dan sekarang sekarang bukan berarti sekarang sempurna, enggak. Mungkin ada perubahan lebih baik. Dan besok harus lebih baik. Dan kita rencanakan tadi. Salah satunya apa? Regulasi. Ketika berusaha regulasi di atasnya, birokrasi masih dalam proses yang mohon maaf kami bisa menyebut ambigu bagi otak kami. Betul, gitu ya. Cek iya kia cek itu kia kumaha gitu. Ya, mengkerucut lagi. Alhamdulillah di desa punya kewenangan. Buatlah peraturan desa. Yes. Yang memperjelas itu yang kami jalan. Sehingga subhanallah Kang, cek paribasa nama kami mah siap mati di desa, lebih baik mati di desa Kang. Benar ya. Sabubukna di desa aja. Gitu. Karena kita ternyata hidup sebagai warga negara Indonesia melalui desa. Itu kurang. Luar biasa sekali. Oke. Siap. Kang, terakhir ada nggak sesuatu yang mau disampaikan ke Akang Teteh nih? Bisa mau promosi? Wah, biasa. Silakan Kang. Baik, terima kasih untuk Akang Teteh dan juga tentunya salah satunya kami juga di Cibirwetan sebagai followers dan juga yang mengikuti bagaimana program-program Ajib ini menjadikan wawasan bertambah. Tentu Desa Wisata Cibirwetan bukan satu-satunya desa yang terbaik di Indonesia, apalagi kalau secara status kami baru rintisan, tapi insya Allah melalui desa dimanapun kita berada, mari kita bangun negara ini. Tidak ada negara kalau tidak ada desa. Dan tidak lupa anak-anak desa, yuk kita bangun desa kita untuk kita. Oke, terima kasih nih Kang, keren banget nih kata-kata akhirnya. Oke, Akang Teteh terima kasih. Akang sebelumnya juga terima kasih ya udah sampai hadir ke sini jauh loh. Atau bisa. Oke, Akang Teteh, setelah kita saksikan bersama, jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmednya BKD Jabar dan Dewitan ya Kang. Betul. Baik Akang, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Oke, terima kasih ya Kang Teteh.